Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam sehat untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang melihat video kali ini. Ya, pada video saya kali ini kita akan membahas terkait dengan topik Big Data Analytics, tetapi di sini lebih ke arah bagaimana konsep dari MapReduce, Hadoop, dan juga Google Data Proc ya. Di video kali ini memang tidak ada demo yang saya lakukan, tetapi hanya sebatas konsep yang saya berikan. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah MapReduce ya. Sebelum saya mulai, apa itu terkait MapReduce? Yang pertama adalah kita terkait dengan data dulu, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bagi yang pernah tahu ada yang namanya adalah flu gitu ya, bahwa di Kanada itu di rentang waktu di rentang tahun 2013 sampai 2014 ya pernah mengalami pandemi flu gitu ya, mirip-mirip seperti COVID-19 ini gitu ya. Tetapi berbeda gitu ya. Nah, di situ ya untuk trennya ya untuk flu trend di sini terutama di Kanada di daerah Ontario adalah seperti ini. Ya, itu adalah pergerakannya ya, seperti itu. Nah, kenapa kemudian di sini ya kita lihat bahwa ternyata di tahun 2012 itu gitu ya, pencarian ya, rata-rata pencarian per hari untuk kasus tren flu di Kanada terutama di bagian daerah Ontario itu sekitar 500 miliar di sini ya. Sehari itu berarti paling tidak ada mungkin ya 500 sorry 5 miliar, bukan 500 miliar ya, tapi 5 miliar di sini, 5 miliar orang di muka bumi ini yang melakukan pencarian ya, rata-rata perharinya di tahun 2012 itu melakukan pencarian tentang flu ini. Ya, tentang flu yang terjadi di Kanada, terutama di bagian Ontario. Kemudian teman-teman, apa hubungannya dengan MapReduce di sini? Yang terkait adalah terkait pemrosesan data. Ya, di sini bahwa kita bisa lihat bahwa Google di tahun 2009, mohon maaf, di tahun 2009 per harinya dia mengakses 24 petabyte ya. 1 petabyte itu kan 1 terabyte ya. Berarti kan sorry, 1 petabyte itu kan 1000 terabyte ya. Berarti kan 24 petabyte itu sama dengan 24.000 tera. Ya, 24.000 tera saat memproses data 1 tera saja sudah mungkin setengah mati gitu ya kalau kita mempunyai komputer pribadi mungkin dengan speknya yang tidak terlalu tinggi memproses data 1 tera pun itu sudah sangat kewalahan gitu ya. Apalagi memproses 24.000 terabyte di sini. Ya, otomatis di sini butuh konsep yang namanya MapReduce. Ya, nanti akan ada di next slide gitu ya terkait dengan MapReduce di sini. Ya. Karena kenapa? Di sini yang pertama adalah single mesin atau mesin yang tunggal itu tidak dapat men-serve atau memproses semua data yang ada. Ya, seperti tadi yang saya gambarkan ya, kewalahan sekali di sini. Ya, komputer kita yang dijual di pasaran ya, seberapa cepat dia bisa memproses sebanyak 24.000 terabyte data di sini. Ya, pasti harus super komputer. Ya, atau di sini kita membutuhkan sistem yang terdistribusi di mana itu bisa untuk menyimpan ataupun memproses secara paralel di sini. Terkait parallel programming, mungkin teman-teman sekalian pernah belajar tentang parallel programming, susah ya. Trading ya, ada konsep namanya trading. Itu memang susah, sangat susah diimplementasikan di sini. Kemudian bagaimana kita ingin memfasilitasi komunikasi antar node ya, artinya adalah kan di sini di bagian ini saya jelaskan tadi bahwa kita membuat distribusi sistem untuk menyimpan dan juga memproses data yang kita miliki sangat banyak itu secara paralel. Berarti kan anggaplah itu akan terbentuk suatu node-node gitu ya. Bagaimana untuk memproses memfasilitasi itu gitu ya. Kemudian bagaimana untuk menskalakan banyak mesin di sini ya. Kemudian bagaimana untuk menghandle mesin yang banyak tadi di poin yang ini gitu ya. Jika salah satu mesinnya akan terjadi failure. Nah, oleh karena itu di sini muncullah konsep namanya adalah MapReduce ya.
terdiri dari dua kata, map dan juga reduce. Map itu kan berarti memetakan, reduce itu berarti kan mengurangi di sini. Ya. Map reduce di sini ya, ini menyediakan apa? Menyediakan proses paralelisasi atau komputasi paralel secara otomatis di sini. Begitu juga bukan hanya paralel, komputasi paralel, tetapi distribusinya. Ya, kemudian untuk input output schedulingnya di sini MapReduce menyediakan load balancing, kemudian network and data transfer optimasi, ya optimasi terkait dengan network dan juga data transfernya. Load balancing ya terkait dengan pemrosesan datanya, berarti dia akan dibagi ke dalam node-node agar semuanya seimbang di sini. Kemudian ada fault tolerance di sini, bisa untuk menghandling mesin yang gagal di sini. Kemudian membutuhkan power yang lebih, scale out tapi not up gitu ya. Kemudian jumlah yang besar gitu ya dari server kita, nah itu akan dianggap sebagai high end specialized server di sini. Ya, untuk toolsnya atau aplikasinya yang terkenal di sini untuk konsep dari MapReduce ini adalah Apache Hadoop di sini. Ya, kita tidak akan sampai praktek ke Apache Hadoop ya, tetapi di sini ada secara konsepnya. Silahkan teman-teman yang mau mengeksplor lebih jauh, silahkan monggo gitu ya. Kemudian tipikal problem yang dapat diselesaikan oleh MapReduce, yang pertama adalah pembacaan data yang banyak di sini. Kemudian seperti tadi ya, MapReduce itu terdiri dari dua kata, map dan juga reduce. Kalau map itu apa? Berarti dia mengekstrak gitu ya, mengekstrak atau mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan ya, dari apa? Dari data yang sudah ada sebelumnya atau record yang ada sebelumnya. Ya, kemudian problem yang lain adalah di mana kalau datanya itu sudah shuffle atau sudah berantakan atau acak gitu ya. Dan juga mungkin data yang terurut akan lebih enak lagi di sini. Kemudian ada proses reduce di sini ya. Reduce itu berarti mengagregasi, melakukan summarize, kemudian memfilter dan mentransform. Jadi dari data tadi yang sudah dimapkan ya akan dimasukkan ke dalam node-node tertentu, kemudian di situ akan di-reduce, diolah. Ya, kemudian baru dituliskan hasilnya. Nah, ini gambarannya gitu ya, ilustrasinya dari konsep MapReduce di sini. Misalkan di sini ada data yang masuk gitu ya. Jumlah datanya mungkin misalkan ada 300, kemudian ini di-split, akan dibagi menjadi 3, misalkan 100 100 100 seperti itu gitu ya. Nah, kemudian akan dilakukan mapping di sini. Ya, akan dilakukan mapping. Mapping adalah mengekstrak sesuatu yang kita butuhkan untuk kita olah dari record ini, dari input data ini. Ya, itu dibaca oleh worker. Ya, node ini adalah bisa disebut sebagai worker. Worker itu adalah pekerja. Berarti node-node ini yang bekerja untuk kita di sini. Ya, misalkan di sini ada 3 node. Berarti masing-masing node nanti akan menghandle 100 data. Ya, hasil dari split data tadi. Ya, kemudian dituliskan, ya ini dituliskan dalam local write kita ya. Misalkan kita juga mempunyai hard disk yang sudah kita partisi seperti itu gitu ya. Sudah partisi berbeda-beda, maka untuk hasil pengolahan untuk hasil yang mapping yang pertama itu akan disimpan di partisi yang pertama, kedua, ketiga yang ketiga di sini. Ya, selanjutnya di sini remote read and sort di sini. Nah, kemudian baru masuk ke proses reduce. Ya, untuk proses reduce nanti ada yang mengerjakan lagi, ada node yang mengerjakan lagi. Apakah jumlahnya boleh berbeda? Ya, boleh berbeda. Ya, untuk masing-masing map. Misalkan untuk map ini ternyata tiga node yang bekerja atau 3 worker. Ya, ternyata setelah dilakukan filter, ternyata hanya dibutuhkan 2 node pekerja atau worker. Ya, bisa saja mappingnya itu ada 3, reduce-nya ada 5, boleh. Atau kebalikannya juga tidak masalah. Atau seimbang pun juga nggak masalah di sini. Kemudian diproses oleh node reduce. Ya, kemudian di sini setelah diproses,
kemudian baru dituliskan sebagai outputnya. Ya, misalkan dituliskannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk file, misalkan seperti itu. Ya, di sini ada istilahnya adalah mappers dan juga reducer tadi ya. Kalau tadi kan ada worker yang disebut sebagai bertindak sebagai mappers dan juga ada worker yang sebagai reducer di sini. Nah, bagaimana teman-teman jika nanti di sini kalau misalkan data kita sudah bertambah, ya kalau data kita sudah bertambah di sini kita tidak cara menghandle-nya gitu ya, menghandle data yang sudah bertambah ini kita tinggal menambahkan mappers atau reducernya saja di sini. Ya, misalnya tinggal menambahkan worker saja di sini. Kemudian kita tidak perlu lagi no need to handle multi-thread code di sini ya. Ini kabar baiknya buat kalian. Gitu ya. Kemudian mappers dan reducer ini berjalan sepenuhnya independen satu sama lain di sini. Jadi mempunyai tugas yang berbeda-beda di sini. Gitu ya. Kemudian untuk di Hadoop mereka ini berjalan di JVM yang terpisah ya atau Java Virtual Machine yang terpisah. Ya. Sedikit gitu ya, Hadoop nanti memang dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java di sini sehingga kita tidak perlu lagi menghandle multi-thread code-nya tapi kita tinggal pakai saja di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini contoh yang sering banyak dipakai gitu ya untuk pemahaman dari MapReduce. Ini bisa kalian dapatkan di referensi manapun ya, tinggal cari di Mbah Google pun. Nah, ini saya mendapatkannya dari situs ini gitu ya. Nah, teman-teman contohnya misalkan seperti ini. Contoh sederhananya adalah kita ingin melakukan proses menghitung kata di sini gitu ya. Memang kan sebenarnya harusnya kan banyak ya. Untuk datanya banyak, tapi ini sebagai contoh saja ya, datanya kecil agar sebagai pemahaman kalian saja ya gitu ya, sebagai untuk proses MapReduce ini. Oke, input filenya di sini ada dua teman-teman ya. Ini file yang pertama, mungkin sebelumnya ini filenya dalam satu kesatuan, kemudian di split, dipecah gitu ya ke dalam dua buah file yang berbeda. Mungkin saya pakai pointer ya biar lebih jelas. Ada nggak pointer ya? Oh oke, pakai ini aja ya. Oke. Teman-teman ya, lanjut ya. Ini ada file yang besar mungkin gitu ya, kemudian dipecah menjadi dua buah file ya. Kemudian di sini kita menyiapkan 4 buah worker ya, menyiapkan 4 buah worker ya, di mana masing-masing worker itu akan menghandle satu buah data. Nah, ini misalkan 2 file. Bisa saja satu file ini itu dipecah lagi gitu ya, dipecah lagi ke dalam 2 worker ya, sehingga misalkan ya untuk file yang ini apple, orange, mango yaitu akan dikerjakan dihitung oleh worker yang pertama, orange, grape, plum itu dikerjakan worker kedua dan seterusnya sampai worker keempat di sini. Bisa saja satu file ini bisa dipecah, dikerjakan atau dihandle oleh 2 worker atau node atau mappers ya, mappers yang berbeda di sini ya. Setelah ini ya, setelah masuk ke bagian mappers ini, kemudian mappers akan melakukan pemetaan di sini. Ya, melakukan pemetaan ya, kemudian melakukan pemetaan ini kan tadi kan prosesnya dia disimpan ya, disimpan di dalam lokal drive kita ya. Tapi sebelumnya di sini dilakukan suatu penghitungan dulu. Oh, ternyata apple itu muncul 1 kali, orange muncul 1 kali, mango muncul 1 kali dan seterusnya. Ya, maksudnya cara bacanya seperti itu. Oke, selesai dari proses mapping, disimpan di dalam local storage kita, kemudian masuk ke bagian reduce ya. Di bagian reduce ini kan dia kan tadi bisa men-shuffle gitu ya, men-shuffle dan juga mengurutkan. Oke, di sini ternyata di bagian reduce ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini contohnya misalkan ada 5 node atau 5 worker yang dipekerjakan. Ya, di mana di sini untuk worker pertama dia menghandle gitu ya, mengerjakan untuk kata apple, yang kedua grape, ketiga mango, keempat orange, kelima adalah plum. Ya. Dimasukkan ke sini ya, kemudian baru di reduce. Ya, kemudian dikurangkan. Tadi kan ini kan ada 1 2 3 4 ya, berarti tinggal dijadikan 1 di reduce gitu ya menjadi apel.
oh ternyata dari dua file yang tadi mungkin hasil pemecahan dari satu file yang besar itu apple muncul 4 kali, grapes muncul 1 kali, mango 2 kali, hasil penambahan ini gitu ya, plum 3 kali. Dan kemudian baru dimasukkan di bagian output sehingga final outputnya menghasilkan seperti ini. Oke, apple muncul 4 kali, grape muncul 1 kali, mango 2 kali, orange 2 kali, plum 3 kali. Ya, seperti itu. Nah, bayangkan misalkan ini datanya banyak. Seperti tadi ya, 24 petabyte. Maka kalau kita menggunakan konsep MapReduce di sini, maka komputasinya akan lebih cepat karena dibagi ke dalam node-node di sini. Ya, node-node itu bagaimana? Berarti anggaplah di sini ada beberapa komputer gitu ya, beberapa komputer yang mengerjakan satu tugas secara sekaligus ya. 4 komputer bekerja secara sekaligus dihubungkan oleh internet gitu ya, dikoneksi internet baik jaringan secara lokal maupun luar gitu ya. Kemudian hasilnya akan menjadi satu nantinya. Ya. Seperti itu contoh sederhananya. Kemudian kegagalan. Nah, ini di dalam MapReduce ini juga pasti ada kalanya gitu ya. Proses MapReduce ini bisa terjadi kegagalan ya kan, karena segala macam tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Tuhan semata di sini. Ya, untuk failure itu sangat normal sekali, itu terjadi di dalam hardware ya. Walaupun mungkin komputasi kita sudah bagi gitu ya ke komputer-komputer, tapi kan mungkin komputer-komputer itu kan punya batas ketahanan yang berbeda-beda gitu ya. Ada kalanya kita memperkerjakan 4 komputer yang berbeda untuk suatu pemrosesan data yang besar. Bisa saja 4 komputer itu, satu komputer ada yang tiba-tiba blue screen atau tiba-tiba ngereset sendiri dan seterusnya ya, itu mungkin terjadi gitu ya. Nah, bisa saja kegagalannya itu di bagian workernya, ya di bagian workernya di sini. Ya, bagaimana cara mengaksesnya? Tinggal di re-execute dari progresnya tadi, ya dari tasknya tadi ya. Misalkan entah dia di bagian map atau reduce, ya sehingga workernya itu ya dijalankan ulang lagi di re-execute. Nah, ini keuntungannya adalah karena ini terpisah, jadi anggaplah gitu ya, anggaplah proses ini yang saya tunjuk ini ya, 3 komputer ini sudah selesai, ya nggak masalah, dia akan menunggu komputer ini dulu. Ya, setidaknya kan paling tidak 75% pekerjaan sudah selesai gitu ya, seperti itu misalkan. Walaupun yang 25% masih menunggu misalkan komputernya restart atau apa dan seterusnya. Ya, atau mungkin kegagalannya di master ya. Master itu berarti lokal disk kita. Ya, seperti itu. Nah, misalkan caranya adalah kita bisa melakukan resume gitu ya. Melihat execution log-nya sudah sejauh mana sih prosesnya bekerja di sini, atau di bagian mungkin di terkait dengan kegagalannya di robustnya di sini. Ya, ini contohnya dari Google punya pengalaman adalah kehilangan 1.600 dari 1.800 mesin ya sekali jalan, tapi tetap berhasil selesai dengan baik di sini. Ya, di sini teman-teman untuk MapReduce kita bisa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah worker ini gitu ya, misalkan worker yang tiga bekerja ini sudah selesai melakukan pemrosesan, dia menunggu worker yang ini yang belum selesai, ataupun jika worker ini memang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerjaannya akan dibagi lagi ke 3 worker yang lain ya, yang masih bisa berjalan. Nah, bisa ada kemungkinan seperti itu gitu ya. Ini Google pun punya pengalaman pernah 1.600 dari 1.800-nya kehilangan mesinnya gitu ya, loss, bisa terbakar atau apapun misalkan contohnya seperti itu gitu ya. Berarti hanya 200 mesin yang selamat. Oke, teman-teman, bagaimana sekarang ada masalahnya adalah redundant execution. Berarti redundant itu kan duplikat gitu ya. Jadi eksekusi yang redundant di sini. Ya. Di poin pertama adalah slow worker atau pekerja yang lambat. Ini akan secara signifikan memperpanjang waktu penyelesaiannya. Ya, misalkan tadi ada 4 worker, 3 worker itu bekerjanya cepat, tapi ada 1 worker yang bekerjanya lambat ya, berarti dia
waktu penyelesaiannya yang mungkin ditarget 10 menit gitu ya, dia akan memperpanjang secara otomatis mungkin jadi 15 menit, 20 menit dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian pekerjaan other job consume resource on machine ya. Pekerjaan lain itu memakan sumber daya di mesin. Nah, misalkan contohnya ada mungkin saja slow worker itu dia terjadi karena komputer yang dipakai atau node yang dipakai itu sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, mungkin ada dia punya job yang lain di mana job yang lain itu belum selesai tapi dia worker itu dipaksa gitu ya, node itu atau komputer itu dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang lain sehingga kan itu akan resource-nya akan terkurangi gitu ya, RAM-nya akan kurang dan seterusnya seperti itu. Atau mungkin bad disk gitu ya. Ini kesalahan mungkin dari hard disk kita gitu ya, mungkin saat error transfer data dan seterusnya. Atau weird things di sini ya, mungkin di sini weird things ini adalah tiba-tiba prosesornya gitu ya, tiba-tiba ternonaktifkan sendiri atau tiba-tiba ya seperti tadi yang saya sampaikan, tiba-tiba restart sendiri dan seterusnya gitu ya. Solusinya adalah di sini adalah membuat salinan cadangan tugas, berarti artinya adalah membuat backup gitu ya, membuat backup di sini. Ataupun bisa yang tadi ya, bisa kalau misalkan memang worker itu memang tidak bisa lagi diandalkan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka bisa dialihkan ke atau dibagi pekerjaannya ke worker-worker yang lain ya, sehingga siapapun workernya yang sudah selesai duluan maka dia yang dalam tanda kutip yang menang gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini bagaimana jika kalau ada kita mau melakukan skip bad record atau data kita itu memang yang kita punya memang jelek di sini. Jadi mungkin terkadang untuk fungsi map atau reduce yaitu mungkin saja gagal pada inputan-inputan tertentu ya, mungkin karena datanya jelek dan seterusnya, maka kita butuh yang namanya adalah data preparation gitu ya, menyiapkan datanya terlebih dahulu sebelum diolah oleh map reduce ya. Solusi terbaik ya selain tadi ya data preparation tadi, itu kita bisa melakukan mendebug kemudian memperbaiki ya, tetapi mungkin ini but not always possible, tapi tidak terlalu memungkinkan dalam artian misalkan datanya itu sudah sangat banyak, apakah kita ada misalkan datanya itu ada tadi ya 24 petabyte, apakah kita harus ngecekin satu-satu gitu ya, mendebug satu-satu datanya kemudian memperbaiki kan tidak mungkin gitu ya. Kemudian jika master gitu ya, jika master itu melihat dua kegagalan atau dua failure gitu ya untuk record yang sama di sini, maka worker gitu ya, maka pekerja yang menghandle untuk data yang failure itu gitu ya, ini diminta untuk men-skip ya, men-skip dari data atau record yang akan diolah. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini terkait dengan Hadoop ya, tadi sempat saya singgung sedikit teman-teman bahwa Hadoop ini adalah suatu aplikasi di mana open source, di mana dia mengimplementasikan konsep dari MapReduce di sini. Ya ini ya open source ya, dia didesain ya untuk memproses, menyimpan dan juga memproses data yang besar di sini ya, atau menerapkan konsep MapReduce di sini. Nah ini adalah pembuatnya teman-teman. Kemudian penamaannya gitu ya, gambarnya ini adalah gajah di sini teman-teman ya, karena terinspirasi dari mainan anaknya gitu ya, yaitu adalah elephant ya. Ini hanya sejarah saja teman-teman. Kemudian penggunaan dari Hadoop gitu ya, penggunaan dari Hadoop adalah salah satunya text processing ya, seperti tadi ya contohnya tadi untuk MapReduce tadi data intensive text processing ya, untuk teks yang besar di sini pemasangannya dengan Hadoop. Kemudian assembly of large genome di sini, kemudian graph mining, kemudian machine learning dan juga data mining, kemudian large scale social network analysis ya, apalagi di zaman sekarang ini sosial media ya, sosial media itu sangat banyak sekali gitu ya teman-teman.
penggunaannya sehingga ini dimungkinkan untuk menggunakan Hadoop di sini ya untuk mencari hubungan relasi antara misalkan user ini berteman dengan siapa dan seterusnya. Gitu ya. Pengguna Hadoop. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan Hadoop di sini, teman-teman, ada Amazon, Twitter, Samsung, Yahoo, Visa di sini gitu ya. Amazon salah satu perusahaan yang besar juga, ternyata juga bahkan pemiliknya orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini gitu ya. Tapi dia masih menerapkan konsep Hadoop di sini. Mungkin juga untuk aplikasi marketplace atau online store yang lain, yaitu bisa memanfaatkan Hadoop. Fungsinya apa? Mencari relasi-relasi atau hubungan sosial analisis di sini, di mana itu nantinya fungsinya untuk fungsinya untuk melihat gitu ya, misalkan pelanggan A itu mempunyai ketertarikan terhadap apa, sehingga kan kita bisa tahu ya kalau kita mau belanja online terkadang kita diberikan rekomendasi ya, misalkan oleh toko sebelah yang ada gratis ongkirnya itu gitu ya. Kalau kita buka aplikasi kita pertama kali, mungkin di bagian bawah itu akan terlihat rekomendasi oleh toko online itu gitu ya, karena dia melihat kecenderungan kita gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian early large scale computing ya, secara historis komputasi itu terikat pada prosesor. Ya, kalau kita ingat komputer kan otomatis dia terikat pada prosesor ya. Prosesor itu kan otaknya dari komputer. Kalau komputer itu prosesornya kita cabut ya udah berarti komputer itu tidak bisa jalan. Kan prosesor itu kan otaknya di sini. Gitu ya. Kemudian kalau prosesor di sini ya, kalau zaman dulu gitu ya, data yang dihandle itu relatif kecil gitu ya. Walaupun prosesor kita sudah yang misalkan i7 dan seterusnya, tapi pasti memiliki keterbatasan gitu ya dalam pemrosesan data di sini. Kemudian apalagi jika ada perhitungan yang rumit, sudah datanya banyak, dicampur lagi perhitungan komputasi yang rumit di sini. Ya, kemajuan dari teknologi komputer secara historis berpusat pada kekuatan dari satu mesin di sini, yaitu dari sejarahnya dulu gitu ya. Nah, kemudian untuk advanced CPU atau prosesornya gitu ada namanya hukum law di sini. Ya, jumlah transistor pada sirkuit terpadu berlipat ganda setiap 2 tahun. Jadi mungkin maksudnya adalah jadi prosesor gitu ya yang ada di pasaran sekarang itu apa ya akan dikembangkan setiap 2 tahun sekali. Ya, seperti itu maksudnya. Kemudian poin selanjutnya, komputasi inti tunggal single core computing tidak dapat disesuaikan dengan komputasi saat ini. Jadi walaupun mungkin prosesornya itu berkembang gitu ya, data yang diolah itu pun juga terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga prosesor itu juga terkadang tidak bisa mengimbangi. Biasanya perkembangan datanya lebih banyak daripada perkembangan data tiap hari makin banyak, sedangkan prosesornya dikembangkan 2 tahun sekali. Maka terkadang prosesor yang kita miliki itu tidak bisa mengimbangi data yang mau diolah. Nah, ini limitasinya. Kalau single core limitation ya, pasti konsumsi dayanya akan semakin banyak. Mungkin kalian pernah mengalami ya, komputer kalian dipaksa untuk bekerja lebih. Pastikan kalian akan mendengar suara kipas kalian gitu ya, kipas motherboard kalian atau kipas hardware kalian itu apa bunyinya kenceng gitu ya. Nah, apa bunyinya sangat kencang sekali. Nah, di situ kalau dipaksakan ya lama-lama komputer itu akan meledak atau terbakar di sini. Ya, oleh karena itu ya maka lebih baik memakai sistem yang terdistribusi di sini, yaitu mengallow developer untuk menggunakan multiple mesin untuk mengerjakan satu buah tugas. Ya, itu konsepnya dari Hadoop tadi sudah sempat saya sampaikan di awal-awal. Gitu ya. Nah, ini datanya sekilas ya. Kalau Facebook per hari itu mengolah sekitar ada datanya 500 terabyte. Ya, ini lebih sedikit ya daripada Google. Tapi ini juga hitungannya banyak sekali gitu ya. 500 terabyte ini banyak. Yahoo ini lebih dari
170 petabyte, IB itu sampai 6 petabyte gitu ya. Dan mungkin perusahaan-perusahaan lain pun juga prosesnya bisa lebih banyak sekali di sini. Ya, data yang banyak tanpa distribusi sistem tadi, maka akan terjadi semacam bottleneck atau mungkin menunggu gitu ya, menunggu data ini untuk diproses lebih lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya untuk terkait core Hadoop konsep, terkait dengan konsepnya dari Hadoop ya. Aplikasi ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi yang artinya Hadoop ini sebenarnya basicnya adalah Java gitu ya. Kemudian tidak ada pemrograman jaringan ya atau ketergantungan temporal di sini. Kemudian node harus berkomunikasi sesedikit mungkin karena kenapa? Tiap node tadi, tiap worker tadi, baik mappers maupun reduce ya itu akan bekerja secara independen sehingga komunikasinya itu sebisa minimal mungkin, sesedikit mungkin sehingga arsitekturnya dia menggunakan share nothing arsitektur. Ya. Di sini share nothing arsitektur maksudnya adalah dia tidak sebisa mungkin gitu ya, tidak membagi tugasnya. Nah, itu kalau tapi tetap dimungkinkan untuk saling membagi tugas jika salah satu node atau salah satu worker itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik di sini. Oke, kemudian data itu tersebar di antara berbagai mesin gitu ya, atau di berbagai node di sini. Ya. Kemudian otomatis komputasinya itu dilakukan secara tersebar ya, di mana data itu disimpan di sini. Kemudian kita masuk ke high level overview di sini. Ya, untuk di bagian pertama, when data is load onto system itu divided into block. Jadi secara default konsepnya dari Hadoop, kalau data itu masuk ke sistem itu akan dibagi ke dalam bentuk blok atau bentuk partisi gitu ya. Normalnya itu setiap blok ya itu adalah 64 MB atau 128 MB sehingga mungkin kalau datanya misalkan 24 petabyte berarti nanti bisa bayangkan ada berapa blok atau berapa node gitu ya yang terbentuk di sini. Tidak masalah, yang penting adalah prosesnya berjalan dengan cepat di sini. Ya, tugasnya sama seperti tadi ya, map reduce ya, dibagi antara map dan juga reduce di sini. Kemudian kalau master di sini ya, master program ini mengalokasikan kerja ke node-node secara individual di sini. Ya. Kemudian di sini bagaimana data itu atau file itu disimpan. Tadi ya, file tadi data itu di-split dalam bentuk blok. Nah, di poin yang ini gitu ya. Kemudian setiap blok itu akan di-split lagi gitu ya. Blok itu akan dimasukkan ke dalam berbagai mesin di sini. Ya, jadi mungkin satu data itu disimpan di beberapa mesin di sini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk backup. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, ini gambarannya gitu ya. Misalkan di sini kita punya 5 buah file, gimana di sini ada 5 node yang berbeda A, B, C, D, E. Ya, kemudian tiap node di sini, tiap node ini fungsinya adalah menyimpan 3 data atau 3 file yang berbeda. Di sini kita lihat contohnya, misalkan file yang nomor 2 ini itu disimpan di node A, B, dan juga D. Ya, mungkin utamanya itu ada di node A. Sehingga jika node A ini mengalami kegagalan, dia masih mempunyai backup di node B dan juga node D. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan data-data yang lain di sini. Ini untuk data replication. Oke, saya masuk ke bagian yang terakhir yaitu tentang Google Cloud Data Prox di sini. Gitu ya. Ini sudah disediakan oleh Google, ya. Ini berbayar, teman-teman. Gitu ya, silakan kalau mau coba-coba untuk login, sign in dan seterusnya pasti kalian diminta untuk memasukkan sign up, mohon maaf bukan sign in ya, sign up pertama kali pasti kalian disuruh diminta untuk memasukkan nomor kartu kredit di situ. Nah, di sini untuk CloudProd di sini Google CloudProd dia mengimplementasikan dua,
menggabungkan antara teknologi Apache Hadoop dan juga Apache Spark di sini. Ya, di mana di sini layanan cloud yang ditawarkan oleh Google Cloud One ini cepat, mudah digunakan dan terkelola sepenuhnya untuk menjalankan cluster dari Apache Spark dan juga Hadoop dengan cara yang lebih sederhana dan juga hemat biaya, efisiensi biaya di sini. Ya. Kemudian fast and scalable data processing gitu ya, buat cluster cloud data proc dengan cepat dan mungkin berubah-ubah gitu ya. Mungkin datanya yang berubah lebih cepat secara real time di sini. Kita tidak perlu khawatir terhadap pipeline data yang akan membengkak di sini ya. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada insight data kita dengan lebih sedikit waktu yang hilang dari infrastrukturnya. Ya, setiap tindakan cluster rata-rata membutuhkan waktu 90 detik. Nah, ini lumayan cepat ya untuk memproses data di tiap cluster menggunakan Google Cloud Proc ini sekitar 90 detik. Ya, ini untuk sekitaran harganya. Yang untuk standar, high memorinya, high CPU-nya, dan seterusnya. Nah, ini ada harga-harganya cukup murah di sini gitu ya. Tidak sampai $1 untuk high CPU. Mesin pun paling mahal adalah $0,6. Ya, itu per apa ya? Per jam ya, teman-teman ya. Tapi ya termasuk murah ya di sini ya. Oke lah, untuk ekosistemnya gitu ya. Ekosistemnya selain Hadoop dan juga Spark ya, dia juga bisa mengelola untuk Hive juga. Ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini konsep tentang MapReduce, kemudian Hadoop dan juga Google Cloud Proc di sini. Silakan bagi teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran yang saya berikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika saya ada kesalahan selama menyampaikan video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya.